Mungkin kita bisa langsung memulai saja untuk sesi kita di hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam sejahtera ya untuk kita semua ya. Selamat sore Pak Wisnu. Sore Pak. Ada Kang Ajeng juga. Alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke sharing session ke 10 ya. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita ini rutin kita laksanakan ya tiap minggunya, dan alhamdulillah kita sudah ada di sesi ke-10 ya di komunitas pengguna Linux ya. Dan di sesi ke-10 hari ini itu akan diisi oleh saya sendiri ya, membahas terkait topik fundamental dari sistem administrator di Linux ya. Fundamental ya, bukan yang advance ini, fundamental yang basic saja. Sekaligus kita merefresh dan mereview kembali terkait pemahaman kita ya tentang Linux ya. Jadi mungkin untuk materi kali ini ya, jadi saya harapkan teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi agar kita bisa langsung demo saja ya terkait seperti apa sih membangun layanan sistem administrator gitu kan. Khususnya misalkan membuat web server ya, kemudian mail server ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu ya sebelum kita membangun environment atau lingkungan daripada sistem yang kita gunakan ya. Jadi saya bisa share screen dulu mungkin ya. Jadi saya pakai notepad. Jadi saya ada beberapa requirement yang perlu kita persiapkan di situ ya. Bisa dilihat screen-nya ya, teman-teman ya. Jadi untuk requirement-nya sendiri ya. Jadi untuk belajar itu karena ini materi fundamental ya. Jadi kita bisa dengan mempersiapkan virtual mesin-nya terlebih dahulu ya. Kita di sini kita bisa menggunakan firmware atau menggunakan VirtualBox gitu. Karena kita ingin membangun suatu sistem ya, tentu saja harus ada yang namanya klien maupun servernya gitu kan. Nah, artinya kalau kita tidak menggunakan bantuan dari virtual mesin kan kita perlu mengadakan gitu perangkatnya ya. Kita perlu adakan itu perangkat kliennya, kemudian kita perlu adakan juga untuk perangkat servernya dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan virtual mesin artinya kita bisa menjalankan klien dan server sekaligus di dalam satu perangkat yang sama gitu kan. Nah, jadi dengan menggunakan virtual machine artinya kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus ya di dalam perangkat komputer ya. Misalkan di situ nanti kita akan menjalankan, misalkan ada Debian ya sebagai servernya, Debian sebagai servernya, kemudian kita bisa menggunakan Ubuntu misalkan sebagai kliennya di sini ya, atau menggunakan Windows misalkan seperti itu. Nah, jadi ini adalah requirement-nya ya. Jadi kita install dulu virtual machine. Dalam hal ini teman-teman bisa pakai firmware atau VirtualBox. Kemudian setelah itu kita install untuk servernya ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan Debian di situ. Dan untuk kliennya sendiri itu kita akan menggunakan Ubuntu atau menggunakan Windows ya. Jadi itu beberapa requirement. Kemudian ini requirement terkait perangkatnya ya. Ini requirement terkait perangkatnya. Kemudian ada requirement dari sisi pengetahuannya atau yang kita sebut dengan skillnya. Nah, jadi apa yang kita butuh gitu. Jadi tentu saja ya kita
minimal paham lah terkait fundamental sistem operasi ya. Jadi misalkan paham terkait bagaimana mengoperasikan sistem operasi Linux ya. Jadi kita paham tentang perintah dasar yang ada di dalam Linux ya. Jadi karena server yang kita kelola ini menggunakan Debian ya, yang berbasis pada Linux. Nah, tentu saja kita perlu paham gitu seperti apa perintah dasar Linux untuk membangun daripada layanan tersebut ya. Fundamental sistem operasi ya, dalam hal ini Linux ya, yang kita gunakan sebagai server kita ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan Debian nanti. Kemudian kita juga minimal paham lah terkait fundamental dari jaringan komputer ya, atau networking gitu. Karena layanan yang kita bangun ini berbasis pada jaringan komputernya, tentu saja kita harus paham gitu terkait seperti apa konsep dasar dari jaringan komputer ya. Bagaimana sistem kerja dari jaringan komputer ya, kemudian selanjutnya bagaimana proses komunikasi itu terjadi di dalam jaringan komputer ya, sehingga menurut saya fundamental terkait jaringan komputer ini sangat perlu lah, sangat penting menurut saya untuk menunjang agar sistem kita itu dapat bekerja dengan baik ya. Kemudian kita juga paham terkait layanan ya. Jenis layanan apa sebenarnya yang pengen kita bangun gitu di dalam server kita kan. Seperti yang kita ketahui, layanan itu kan sangat banyak itu. Kita bisa membangun mail server ya, kemudian kita bisa membangun web server ya. Kita bisa membangun web server, kemudian kita bisa membangun misalkan SSH server ya, server dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus paham gitu. Kita harus paham. Artinya kalau kita bangun jaringan, bangun layanan, kita harus paham layanan apa yang kita bangun gitu. Misalkan kalau kita bangun itu suatu layanan web service, artinya kita minimal paham lah seperti apa sistem kerja dari web server itu kan. Jadi web server itu ada dua tools yang bisa kita gunakan di sana. Misalkan kita pakai Nginx atau menggunakan Apache gitu kan. Opsional sih menurut saya, bisa pakai Nginx, bisa menggunakan Apache, sehingga dengan begitu kita bisa menjalankan suatu layanan web di dalamnya ya. Jadi ketika klien ingin mengakses suatu halaman web di dalam server, maka hal tersebut itu dapat dilakukan dengan adanya bantuan dari web service di sini ya. Antara lain adalah Nginx atau Apache ya, seperti itu. Ya, jadi jadi kita akan melakukan tahap instalasi terlebih dahulu ya. Jadi kalau artinya begini, kalau kita bahas sysadmin ini kan sebenarnya akan panjang gitu kan, akan panjang dia sesinya, dan saya harap nanti kita bisa berlanjut gitu materi ini. Jadi kita harus bangun dulu seperti apa labnya gitu. Kita bangun dulu labnya, kemudian nanti kita mulai eksperimen untuk mempraktekkan daripada membangun layanan web server, mail server, dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita harus memastikan dulu bahwa labnya itu ada gitu untuk bisa kita gunakan sebagai eksperimen dalam membangun suatu layanan server seperti itu ya. Jadi tahap instalasinya sendiri ya, kita bisa install firmware dulu ya. Jadi kalau saya sendiri nanti pakai firmware di sini sebagai virtual mesinnya ya. Jadi kita bisa bikin virtual machine di situ dengan menggunakan firmware. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan VirtualBox. Cuman bedanya kalau firmware dia ini, kalau tidak salah dia free ya. Dia tidak salah dia free, tapi ada masa pemakaian gitu daripada firmware ini. Kalau tidak salah dia trial 30 hari gitu kan. Nah, kalau yang mau free, yang betul-betul free itu teman-teman bisa menggunakan VirtualBox itu. Jadi ini opsional sih sebenarnya, tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Apakah teman-teman ingin menggunakan firmware atau menggunakan VirtualBox ya. Kemudian ISO installer ya. ISO installer atau bisa juga menggunakan format VMDK ya.
Ya. Jadi VMDK itu artinya virtual machine disk file gitu. Kemudian tentu saja jadi untuk instalasi dari sisi servernya maupun kliennya, teman-teman bisa menggunakan yang format ISO ya, bisa menggunakan yang ISO installer atau yang menggunakan yang VMDK gitu. Kalau yang VMDK itu merupakan ekstensi atau format dari virtual machine gitu. Jadi kita tinggal panggil file .vmdk-nya, maka sistem operasi tersebut itu bisa langsung dijalankan di dalam virtual machine gitu. Jadi tidak perlu kita install. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan yang ISO installer, itu kita harus install step by step ya. Kita install secara bertahap itu kebutuhannya. Misalkan mulai dari mengalokasikan hard disk ya, mengalokasikan partisi, kemudian menentukan file system yang mau digunakan ya, kemudian jadi dia kalau ISO installer itu dilakukan secara bertahap itu. Ya sama halnya seperti kita menginstal sistem operasi pada umumnya. Ya, jadi kita booting dulu, kemudian kita masuk ke OS Linux-nya, kemudian kita bikin partisinya, ya. Kemudian setelah itu kita install kita install sistem operasinya ke dalam. Nah, kalau ISO installer seperti itu dan kalau mau yang lebih cepatnya kita bisa menggunakan yang format VMDK gitu karena kita sudah menginstal VMware. Nah, kita cukup panggil file VMDK-nya. VMDK itu artinya virtual machine disk file. Jadi udah kayak file aja itu sistem operasi, tinggal kita panggil, nggak perlu kita install, maka dia nanti akan langsung dapat dijalankan itu di dalam di dalam VMware tersebut ya. Nah, kemudian jadi itu ya tadi sebentar saya coba loginkan dulu perangkat saya yang satu ini biar kita bisa demo ya. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin ada pertanyaan? Terkait persiapan instalasinya itu. Nah, untuk topologinya sendiri ya kita bisa menggunakan yang client server ya. Kita bisa menggunakan client server dan konfigurasi jaringannya untuk di VMware itu nanti kita bisa menggunakan NAT gitu. Kita bisa pakai NAT gitu. Atau network address translation. Oke, jadi saya coba login dulu menggunakan perangkat saya yang satunya ini. Oke, jadi sebentar ya. Saya jadikan host dulu untuk perangkat saya yang satunya ini. Oke, make host. Oke. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dulu untuk instalasinya. Sebentar saya hide dulu. Hide. Jadi kita bisa install dulu untuk firmware-nya ya. Jadi untuk firmware-nya sendiri teman-teman bisa install di sini. Firmware, kalau saya pakai yang firmware workstation ya. Firmware workstation Pro yang 16. Nah, ini. Bisa pakai firmware atau Anda bisa menggunakan VirtualBox di situ ya untuk virtual mesinnya ya. Jadi saya pakai yang 16 itu. Kalau yang terbaru sekarang sudah versi 17 ini, langsung di-download saja ini. Nah, karena saya sudah download ya jadi tidak perlu saya download lagi. Saya cancel saja nih. Tapi bagi teman-teman yang belum punya nanti bisa di-download dulu itu untuk firmware-nya ya. Teman-teman bisa menggunakan yang firmware yang Workstation Pro, bisa yang 16 atau yang 17 lah ya. Nah, kemudian
kita bisa menggunakan setelah kita download untuk firmware-nya, kemudian kita download juga untuk Debian-nya ya. Jadi di sini untuk servernya sendiri saya menggunakan Debian. Anda bisa cari. Kalau versi Debian yang saya gunakan di sini itu adalah, sebentar saya coba cek dulu. Debian, untuk versi Debian-nya itu adalah versi ISO Debian 10 ya. Yang ada di sini itu versi Debian 10 ya. Nah, versi Debian 10, jadi ada tiga ada 3 DVD di sini yang bisa kita gunakan. Satu buat installernya dan 2 lagi itu untuk repositorinya di dalamnya. Jadi teman-teman bisa tulis spesifik saja Debian 10 udah. Di-download nanti itu Debian 10-nya. Jadi kalau enggak salah itu ada 3 DVD dia di dalam. Nah, setelah mendownload daripada Debian, kemudian kita download juga untuk Ubuntu sebagai kliennya ya. Kalau Ubuntu yang versi terbaru sekarang sudah Ubuntu 22 kalau tidak salah. Tapi teman-teman bisa pakai yang 20.04 ya, yang LTS-nya. Jadi kalau saya sendiri sudah mempersiapkan daripada ISO installernya itu ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki ISO installer daripada Debian dan Ubuntu ya, teman-teman bisa download dulu gitu. Bisa download dulu, kemudian nanti teman-teman tinggal panggil saja untuk ISO installernya itu ke dalam firmware. Sebentar. Ya. Jadi ini untuk saya full screen saja ini. Biar kelihatan satu screen semua kan. Biar kelihatan satu screen. Jadi saya gunakan yang Debian. Debian 10. Ini. Saya gunakan yang Debian 10. Ya. Ini Debian 10 sebagai servernya. Kemudian untuk kliennya itu bisa pakai Ubuntu ya. Bebas sih menurut saya, kalau kliennya sendiri itu bebas gitu. Jadi di sini saya sudah di sini saya sudah mempersiapkan untuk Debian-nya sendiri ya. Ada Debian 10 di situ. Jadi ini untuk installernya, DVD 1 itu installernya. Sedangkan DVD 2 dan 3 ini itu biasa repositorinya dia. Jadi tidak perlu kita update lagi repositorinya secara online gitu. Kita bisa update secara offline gitu. Karena kita sudah punya reponya ya. Kita sudah download reponya. Kemudian, jadi kalau kita sudah selesai mendownload daripada segala kebutuhannya tadi ya. Debian ya, kemudian ada Ubuntu, kemudian ada firmware. Jadi yang harus Anda install terlebih dahulu itu adalah firmware-nya. Jadi install firmware-nya dulu. Setelah firmware-nya sudah terinstall, nanti dia seperti ini dia tampilannya. Jadi kalau install firmware ini menurut saya gampang ya. Nanti teman-teman tinggal next saja terus itu. Jadi tidak ada perintah khusus di sana. Tinggal next. Kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini dia. Seperti ini.
Baru kita tinggal memanggil daripada installernya gitu kan. Kita panggil installernya di situ. Misalkan apa? Misalkan menggunakan Debian tadi ya. Kita create dulu karena ini merupakan bukan menggunakan format VMDK ya, tapi menggunakan format ISO installer, artinya kita perlu alokasi dulu. Ya, kita perlu mengalokasikan daripada ruang penyimpanan ya. Ini. Di sini kita tinggal memanggil daripada Debiannya tadi gitu kan. Kita tinggal panggil Debiannya tadi gitu. Kita panggil Debiannya di partisi G, terus kita tinggal filter untuk ekstensi.iso. Ini. Hanya ada Debian, kita panggil dulu reponya, installernya, oke. Baru kita next gitu. Debian ya, Debian 10 64 bit. Jadi installer daripada OS-nya itu nanti akan tersimpan di sini di partisi C ya, partisi C, user, administrator, dokumen, virtual machine. Terus kemudian ada direktori namanya Debian 10 di situ. Nah, inilah servernya kita nanti akan tersimpan di direktori ini gitu. Nah, kita next. Di sini kita alokasikan ruang ya, kita alokasikan ruang penyimpanan untuk sistem operasi Debian tadi gitu. Nah, di sini misalkan saya alokasi sebesar 20 GB ya. Jadi rekomendasi dari virtual machine itu dia memberikan sebesar 20 GB. Nah, kemudian di situ ada pilihan apakah selanjutnya nanti ini akan di split ya. Apakah selanjutnya nanti ini akan di split atau menjadi satu penyimpanan gitu. Jadi ketika Debiannya itu disimpan, dia akan disimpan dalam sebuah single file. Jadi dalam satu file saja gitu. Atau kita bisa split gitu. Jadi beberapa file. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa dibuat seperti ini ya. Biar proses pemindahannya nanti tidak susah gitu. Misalkan dari komputer kita ya, dari laptop saya ini pengen saya pindahkan ke komputer yang lain. Nah, itu kan size-nya besar sekali itu kalau 20 GB dalam satu file kan. 20 GB dalam satu file itu kan besar sekali. Saya kopinya harus pakai hard disk eksternal gitu kan. Ya. Nah, untuk agar memudahkan di dalam proses memindahkannya, kita bisa split gitu. Kita bisa split filenya ke dalam beberapa bagian gitu. Misalkan jadi 10 bagian gitu. Jadi kita bisa copy per bagian-bagiannya itu. Saya copy dulu misalkan 3 file, copy 3 file, nah gitu. Jadi ini erat kaitannya dengan proses pemindahannya sih nantinya itu. Kalau dia disimpan dalam satu single file seperti ini kan memindahkannya agak repot gitu. Kita harus pakai hard disk eksternal kan. Kalau di split itu memindahkannya bisa menggunakan flash disk. Artinya kita terpisah gitu file-filenya kan. Dan nanti ketika dipanggil nanti filenya itu akan menjadi satu dia seperti itu. Jadi saya pakai ini saja store ya. Saya simpan installernya itu di dalam satu single file gitu kan. Saya next. Oke, sudah jadi, saya finish. Oke. Jadi dia mengambil ruang memori sebesar ini itu tadi ya. Jadi dia loading dulu. Ini ada pilihannya, mau yang grafik atau mau yang teks gitu. Saya pakai yang teks saja gitu kan. Kita pakai yang teks saja biar cepat gitu. Kalau grafik kan agak berat dia. Jadi seperti ini dia kalau format ISO. Jadi kita install Debiannya itu layaknya menginstal pada umumnya gitu kan. Ada tahapan-tahapan di sana kan, mulai dari alokasi partisi, hard disk, alokasi ruang memori dan lain sebagainya. Nah, kalau format yang kita gunakan itu menggunakan format VMDK, kita cukup panggil, tidak perlu kita install ya.
kita langsung panggil, terus sistem operasinya bisa langsung berjalan di dalam mesin virtual. Nah, ini kita tinggal next saja nih. Ini terkait pemilihan bahasa, ya. Jadi pakai lokasi, ya. Untuk lokasi kita sesuaikan di situ. Misalkan kita order saja ya, order Asia, Indonesia. Ini untuk lokasi. Terus kemudian untuk bahasa, untuk bahasa sendiri saya pakai bahasa Inggris ya, United States. Untuk keyboard, layout keyboard pakai Amerika. Nah, jadi dia lakukan proses instalasi sekarang. Oke, sebentar ya, saya cas dulu ini. Laptopnya seperti lowbat. Oke. Di sini untuk hostname-nya sendiri saya kasih saja ini ya, Kapeli ya. Kapeli Kendari. Kapeli Kendari. Oke, hostname-nya continue. Oke, back dulu. Ini kita kosongkan aja Kapeli Debian. Debian, hostname-nya Debian. Ini untuk local domain kita continue saja. Nah, ini untuk password ya. Jadi untuk penentuan password itu ini untuk passwordnya ya saya kasih saja misalkan Kapeli 2023 ya. Kapeli 2023 continue. Tapi ini karena ini sekedar latihan, sebenarnya saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan password yang seperti ini tuh. Saya tidak rekomendasikan. Jadi Anda bisa buat password yang strong gitu, yang kombinasi angka dan huruf dan dengan jumlah digit yang banyak gitu ya. Nah, karena ini kita hanya sekedar latihan ya, saya perlihatkan saja password yang saya gunakan itu adalah Kapeli 2023 di sini ya. Nah, continue. Kita setup usernya ya. Usernya di sini adalah Kluk misalkan. Oke. Continue. Kemudian ini untuk password dari user Kluk tadi ya. Kalau itu tadi password root, kalau yang ini adalah password user, kita kasih nama saja Kluk 2023 gitu kan. Oke, continue. Kita tulis lagi ulang Kluk 2023. Oke, ini pemilihan waktu. Untuk pemilihan waktu kita Indonesia Wita ya, waktu Indonesia Tengah ini. Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Oke. Maka selanjutnya dia akan mulai melakukan instalasi ya. Kalau yang di sini ya, kalau di sini saya menggunakan use entire disk saja karena di tahap awal saya sudah alokasi sebesar 20 giga gitu. Jadi saya pengen seluruh ruang yaitu 20 giga tadi itu dipakai untuk menginstal daripada seluruh sistem operasi dari Debian gitu.
Tapi kan idealnya Anda bisa bagi tuh, misalkan mau dialokasi berapa itu untuk directory home ya. Kemudian mau dialokasi berapa untuk directory root ya dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya gunakan 20 GB itu sebagai file system gitu. Jadi file system semuanya gitu kan. Kita hanya sekedar latihan ya di sini. Jadi saya use entire disk. Kemudian 20 GB tadi nanti selanjutnya akan diinstal Debian itu di dalamnya. Oke, next. I'll in file in one partition ya. Jadi semua ada di dalam satu partisi gitu. Tapi Anda bisa bikin secara terpisah, ini opsional ya teman-teman. Kalau mau dipisahkan, misalkan dipisahkan untuk directory usernya, Anda bisa pakai ini pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu kan. Separate home partition, separate home, var, and temporary partition itu. Artinya dibikinkan partisi yang berbeda gitu untuk directory home. Misalkan kalau kita ingin melakukan backup data gitu kan, backup data dari directory yang ada di dalam, dari file-file yang ada di dalam directory home gitu. Jadi di sini saya pakai yang paling atas saja gitu. Jadi digabungkan dalam satu disk itu ada apa namanya? Ada user ya, kemudian ada directory home ya dan lain sebagainya. Campur dia, ada file system dan directory penyimpanan dari user. Kita oke. Jadi seperti ini nanti formatnya. Jadi dari 20 giga ya. Jadi kita tadi sudah alokasi 20 giga kan. Jadi 20 giga itu nanti untuk file sistemnya ya, untuk file sistem dari Debian ya, dia menggunakan ekstensi extended 4 ya. Dia menggunakan extended 4 untuk file sistemnya. Kemudian untuk virtual memorinya itu dia ngambil sebesar 1 giga. Ini untuk file system Linux, kemudian ini untuk virtual memory ya, atau yang kita sebut sebagai swapnya gitu. Jadi saya sengaja alokasi 20 giga gitu, agar kita bisa banyak install aplikasi di dalamnya kan. Kan kita mau bangun layanan server ini kan. Artinya tidak menuntut kemungkinan di pertemuan ke depan kita mau ngoprek apa nih misalkan. Nah, kita sudah punya size-nya di dalam kan. Mau belajar mail server. Nah, kita sudah punya size untuk menginstal daripada paket yang selanjutnya kita butuhkan gitu di dalam membangun suatu layanan mail server. Ya. Jadi ada 20 giga bisa untuk install HTTP server ya. Bisa mail server, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal finish partition and write change to this ya ini. Jadi kita sudah selesai di tahap mempartisi dan kita tulis perubahannya ke dalam disk. Oke, enter. Yes. Maka dia nanti akan memulai proses instalasi ya. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam Debian ini nanti akan diinstal gitu. Jadi nanti akan ada permintaan untuk install repository, tapi untuk repositorinya nanti itu bisa kita lakukan belakangan lah gitu ya. Yang penting kita install dulu OS utamanya gitu kan. Kita install dulu OS utamanya, kemudian nanti setelah proses instalasi OS-nya ini selesai, kita bisa mulai lagi untuk menginstal daripada repositori yang kita butuhkan. Repositori ini gunanya untuk ini, apa namanya? Penyimpanan dari aplikasi yang kita butuhkan gitu. Jadi kita tidak perlu lagi download dari internet gitu, karena kita sudah bikin repositori lokal gitu. Jadi repositori nanti itu berisi daripada paket-paket gitu, daripada paket-paket yang apa namanya? Daripada aplikasi gitu. Intinya aplikasi yang dibutuhkan di dalam Debian itu semua
terkumpul dalam satu repositori. Nah, ini dia minta ini untuk repositorinya. Nah, ini. Dia minta untuk DVD berapa ini? DVD binary 1. DVD binary 1. Nah, ini belakangan aja nih. Ini belakangan aja. Nanti kita bisa tambahkan secara manual di belakang kan. Jadi kalau kita mau langsung menambahkan untuk repositorinya, ya bisa kita langsung scan another DVD now gitu. Tapi karena kita pengen lakukan di belakang, ini kita skip saja gitu. No. No ini. Oke. Oke, dia mulai melakukan instalasi di situ. Jadi ada ya kurang lebih sekitar 1 menit lah di situ ya. Ada 2 menit. Ya kurang lebih sekitar 2 menit lah untuk proses instalasinya itu ya. Jadi di sini untuk kliennya nanti kita install Ubuntu, tapi karena di sini sudah ada Kali Linux ya, enggak apa-apa. Untuk kliennya sendiri pakai Kali Linux saja enggak apa-apa ya. Sama aja kalau pakai Ubuntu ya. Jadi kliennya nanti dari Kali Linux dan untuk servernya itu nanti dari Debian gitu. Jadi kalau waktunya cukup, kita coba mendemokan beberapa hal ya terkait konfigurasi dari sisi server ya. Misalkan mengkonfigurasi layanan DHCP server ya, mengkonfigurasi layanan FTP server, dan kemudian kita coba tes juga dari sisi security-nya itu seperti apa gitu, menggunakan bantuan dari Kali Linux. Oke ya teman-teman, ini terjawab ya Saudara Sultan ya, halo Saudara Sultan, terjawab ya pertanyaan terkait repositori. Oke, aman ya. Jadi repositori itu kumpulan software sih sebenarnya, sederhananya itu bahasanya kumpulan software, kumpulan daripada paket-paket yang kita butuhkan untuk membangun layanan gitu di dalam Linux. Jadi dia isinya database software gitu. Kalau kita punya repo lokal kan artinya kita nggak perlu, kita bisa hemat bandwidth gitu untuk instalasi daripada paket-paket yang kita butuhkan ya. Tapi kalau kondisi internet Anda mendukung ya pakai internet repo online juga sudah bisa kok seperti itu. Jadi setelah kita instalasi ya, setelah kita selesai instalasi maka selanjutnya kita perlu menghubungkan daripada klien yang ada dengan servernya kita gitu agar mereka bisa berkomunikasi gitu. Kalau 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 yang namanya server itu kan artinya harus ada kliennya kan di situ. Artinya harus ada klien yang melakukan request gitu, melakukan permintaan yang ada di dalam server tersebut gitu. Jadi dia minta layanan itu. Jadi setelah proses instalasi Debian ini selesai, kita mulai belajar untuk bagaimana mengkonfigurasi daripada jaringannya gitu, agar klien ini dapat saling terhubung dan saling berkomunikasi gitu. Jadi untuk instalasi Ubuntu-nya sama ya. Karena untuk memperingkas waktu saja di sini karena saya sudah ada Kali Linux, saya pakai Kali Linux ini sebagai kliennya gitu. Dan Debian ini adalah sebagai servernya.
Oke, sudah ada beberapa orang yang join. Ada 17 ya. Ada Bang Musli. Bang Musli, selamat sore Bang. Kanda Musli. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Bang. Masya Allah Kanda. Ya, ada Kanda Musli di situ. Kemudian, Masya Allah, sudah banyak legend yang join ini. Jadi malu saya ini. Oke. Ini ini kita no saja ini ya. Kita no saja untuk ini, no. Jadi di sini karena ini server ya, kita tidak perlu install X window-nya ya. Kita tidak perlu install X window-nya. Jadi cukup Debian desktop environment, SSH server, SSH server. Saya mau ada SSH server. Ya sudah seperti itu aja. Ada print server kayaknya tidak perlu. Jadi ini cukup ini saja. Debian, kemudian SSH server, standar system utilities. Oke. Jadi nanti ini bisa diikuti step by step-nya ya. Nanti ada rekamannya, nanti bisa diikuti. Jadi insya Allah ini akan menjadi materi yang berkelanjutan gitu terkait bagaimana belajar sysadmin ya. Jadi kalau kita sudah punya lab-nya, sudah punya segala sesuatu kebutuhannya di dalam, artinya kita tinggal kita tinggal mengimplementasi saja gitu layanan apa yang mau kita bangun kan. Lab-nya sudah ada Debian yang terinstall, sudah ada kliennya. Artinya sekarang kita tinggal mengkonfigurasi apa jenis layanan apa saja yang mau kita pelajari gitu di setiap kopdarnya itu ya, di setiap webinar sharing sessionnya kita itu. Oke, sambil menunggu instalasi sepertinya agak cukup lama ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan. Sambil menunggu proses instalasi mungkin kita bisa diskusi-diskusi sedikit. Kang, mau nanya dong. Ya, silakan Pak. Saya mau nanya kenapa nggak pakai kayak Ubuntu server? Ubuntu juga bisa sih sebenarnya. Ubuntu server bisa. Nggak, Cuman ini karena gini, kalau ya. server, keuntukan server itu kan namanya pelayan untuk melayani. Ya, itu biasanya dia udah repositorinya kecil gitu loh, nggak terlalu besar, nggak perlu pakai repo banyak-banyak gitu loh. Satu itu. Kedua, kok ini partisinya nggak dibagi? Jadi kondisinya gini, suatu server itu suatu saat dia filenya akan penuh. Dan itu akan jadi masalah nanti storage-nya. Itu yang akan jadi masalah ke depannya nanti kalau servernya seperti itu, digabungin partisinya. Makanya biasanya rata-rata kalau server itu rata-rata dipecah untuk terkait itu. Terus saya juga bingung juga, kenapa harus ada Kali Linux? Kenapa? Kan udah pakai Windows aja. Ada Windows-nya. Tinggal nggak usah pakai Kali Linux, langsung aja dari server sini langsung masuk ke Windows aja bisa. Jadi servernya Debian sendiri, kita pakai sebagai Windows, sebagai kliennya langsung bisa. Jadi kondisinya gini, kok jadi banyak gitu, kayak kesannya install server tuh kayak butuh effort banyak loh. Saya agak bingung situ juga. Mungkin ya nggak apa-apa sih, bagus kalau buat pelajaran, bagus. Saya juga dulunya kayak gini juga, cuman kok ini nggak, pertama kok nggak pakai yang server, saya bingungnya. Beda loh dari yang server sama yang desktop tuh beda tampilannya. Cara instalasi juga beda. Ada samanya ada, tapi dia ya plotnya ya khusus buat server gitu. Memori semua untuk ngelayanin, nggak ada untuk kesenangannya, ibaratnya kesenangan kita gitu nggak ada. Ya item aja prom.
gitu loh. Tapi kalau untuk buat belajar ya kenapa boleh, bisa. Kenapa nggak pakai CGWin? Gimana? Oke, mungkin bisa saya jawab Pak ya Ya, lah. untuk pertanyaan Saudara Ruisanin ya. Jadi eh, seperti yang telah saya sampaikan tadi kan bahwa bisa kita bagi itu seperti itu bisa. Cuman kan tadi seperti yang telah sampaikan bahwa kita kan dalam tahap belajar ini dan tidak semua teman-teman itu mungkin advance ya seperti Bapak Rui yang lagi hadir sekarang ini di sini ya. Anda semua mungkin yang advance seperti Bapak Rui. Kemudian kenapa sih kita menggunakan Debian? Terus bedanya apa dengan Ubuntu kan? Bedanya apa antara Ubuntu dan Debian itu memangnya apa bedanya? Kan Ubuntu itu turunan dari Debian. Hmm. Ya. Hmm. Ubuntu turunan dari Debian. Kemudian terkait masalah storage itu kan kita bisa recovery gitu untuk repository selanjutnya. Kenapa kita menggunakan Debian sebagai servernya di sana? Jadi tidak ada masalah entah itu Anda mau menggunakan Ubuntu atau menggunakan Debian, tidak ada masalah gitu kan. Itu kan hanya permasalahan OS saja itu. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana kita mengkonfigurasi daripada servernya itu sendiri gitu kan. Bagaimana melakukan konfigur yang secure. Makanya kenapa saya katakan di sini ada Kali Linux kan tidak masalah. Misalkan kalau saya mau pakai Windows juga sebagai kliennya kan tidak masalah, itu kan terserah saya kan. Ya. Ya. Dan kenapa seharusnya ada Kali Linux di situ supaya kita bisa melakukan pengujian terkait seperti apa itu konfigurasi yang secure. Ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, artinya karena ini adalah tahapan belajar ya. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu ya terkait bagaimana kalau satu partisi ya. Misalkan dalam satu partisi itu kita install satu OS itu seperti apa tahapannya. Kemudian kalau kita ingin memisahkan antara direktori penyimpanan dan dari sistem operasinya itu seperti apa implementasinya. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan production ya. Kita bukan production, kita sedang dalam tahap belajar dan peserta kita ini tidak semuanya advance lah seperti Pak Rui ya. Di sini juga banyak teman-teman dari mahasiswa dan bisa kita agendakan gitu untuk seperti konfigurasi dari sisi pembagian partisinya dan lain sebagainya ya. Jadi kita bangun dulu environment-nya, kita bangun dulu apa namanya lab-nya yang ada gitu kan. Kemudian kita belajar untuk konfigurasi daripada layanan-layanan yang selanjutnya nanti akan jalan di dalam server yang kita kembangkan seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Rui ya. Ya udah. Jadi bisa itu, artinya tidak ada masalah itu kalau cuma pembagian partisi itu saya rasa tidak ada masalah. Apalagi tadi juga sudah sempat saya ulas sedikit ya. Jadi kita bisa bagi itu ya. Misalkan kalau di dalam pembagian partisinya itu kita mau bisa alokasi untuk directory home ya, kita alokasi untuk directory var ya dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah itu, enggak. Bukan menjadi masalah itu dan semuanya bisa kita lakukan gitu semua. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana menjalankan OS-nya terlebih dahulu, kemudian kita coba menjalankan beberapa layanan yang mendukung di dalam mengimplementasi daripada suatu server ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini pertanyaan dari Saudara Sultan ya, jadi kalau untuk swap itu virtual memory ya. Jadi misalkan tadi kita sudah definisikan untuk memori fisik yang kita gunakan kan adalah 2 GB gitu kan. Nah, kita bisa buat swap gitu. Jadi swap itu adalah virtual memory yang suatu saat nanti membantu kinerja daripada memori fisik yang ada di dalam perangkat kita gitu kan. Jadi tujuannya untuk mempercepat proses itu, makanya kita bikin virtual memory di dalamnya seperti itu.
Seperti itu ya. Bisa menjawab ya, Saudara Sultan ya. Halo. Dari penyimpanan ya. Dari file system itu diambil swap. Swap itu dari file system, bukan dari memori dia. Jadi dia tidak mengganggu kinerja daripada memori. Karena kita buat virtual memorinya itu dari ruang penyimpanan yang ada di dalam disk. Ya, silakan bagi yang mau maghrib ya, silakan. Ini karena waktu juga cukup cepat ya. Jadi bagi teman-teman yang mau maghrib ya, khususnya yang di wilayah Kota Kendari ya, silakan yang mau maghrib boleh maghrib dulu. Jadi ini mungkin waktunya enggak begitu apa namanya. Jadi mungkin nanti bisa kita lanjut lagi lah setelah tahap instalasi dari OS-nya ini selesai, kita diskusi sedikit, kemudian nanti kita bisa jadwalkan lagi itu terkait apa namanya, terkait seperti apa konfigurasi dari layanan yang kita inginkan gitu. Jadi tidak ribet, tidak ada. Jadi kalau ada statement bahwa mengatakan install Linux itu ribet, tidak ada ribetnya menginstal ini gitu, nggak ada. Yang penting kita pahami saja seperti apa tahapan-tahapan. Nah, jadi saya sudah jabarkan tadi dengan cukup detail ya. Jadi kita install dulu ya daripada mesin virtualnya ya, firmware-nya, kemudian kita mulai mengalokasi daripada ruang penyimpanannya. Kemudian setelah itu kita tinggal install Debian ya. Dan kemudian antara Debian dan Ubuntu itu sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Debian, Ubuntu itu kan turunan dari Debian itu. Ya. Ubuntu turunan dari Debian. Begitupun Kali Linux itu turunan juga dari Debian juga dia. Ya. Jadi istilahnya apa namanya? Distro turunan lah istilahnya ya. Jadi kalau selama saya menggunakan Linux itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Yang membedakan terkait masalah apa namanya? Ada yang menggunakan format tertentu ya. Misalkan kalau Ubuntu, Debian itu menggunakan .deb gitu kan. Kemudian kalau Fedora itu menggunakan RPM. Terkait operasionalnya itu sama, tidak jauh berbeda. Dan struktur direktorinya juga tidak jauh berbeda gitu. Jadi secara garis besar sebenarnya sama. Tergantung kebutuhan kita aja sih sebenarnya. Mau menginstal yang versi Debian atau menggunakan Ubuntu. Nah, kemudian cara menghitung atau mengalokasikan swap ya. Jadi kalau swap itu sebenarnya rumus sederhananya dua kali dari ukuran memori yang kita miliki gitu. Kalau kita punya RAM 1 giga ya, kita punya RAM 1 giga artinya virtual memorinya itu bisa kita alokasikan sebanyak 2 kali dari ukuran memori fisik yang kita miliki gitu. Nah, kalau RAM-nya kita 1024 berarti memori virtualnya kita itu adalah 2 giga gitu. 2048 megabyte ya. Jadi kalau memori fisiknya 1024 berarti memori virtualnya itu adalah 2048. Ya, silakan Pak Wisnu. Webcamnya belum on Pak. Mic-nya belum on ya. Oke, makasih ya. Dengar ya Pak ya? Ya, silakan Oke. Pak Wisnu. Baik ya, dari asik juga ini dari awal. Baik, mungkin kan Pak ya, ini kan apa konsepnya kan kita juga perlu diskusi ya, sharing-sharing ya. Sharing-sharing Ya. nanti kalau saya mungkin ada yang perlu saya tanyakan ya. Saya tadi ngamati kok asik ya. Oke, baik. Untuk ya ini cuma saya mengasih pendapat juga ya, istilahnya apa ya, usul, bukan usul ya, apa ya, sudut pandang lah, sudut pandang dari saya ya, yang mohon maaf saya juga
juga masih terus belajar pakai Linux, kan Linux itu berkembang terus cepat ya, distronya banyak ya. Baik, mungkin kayak yang terkait tadi yang mungkin yang Pak Rui tadi memang seperti itu adanya, dalam artian gini ya, memang kalau dari awal misalkan kita tadi kan fundamental, jadi kita harus Iya, iya. dasar dulu lah ya, yang penting bisa dulu ya. Nanti kalau mau dikembangkan production ya tentunya ya bagaimana itu sedetail mungkin segala aspek dihitung lah ya, misalnya Diperhatikan, aspek ya, aspek diperhatikan ya. performa, aspek misalnya keamanan, aspek nanti misalnya untuk failover dan sebagainya tentunya akan Ya, ya. diperhatikan ya, baik dari Sesuai dengan namanya fundamental lah. iya, betul. Saya melihatnya Ya. seperti itu Pak ya. Saya nanti itu akan dilanjutkan ya. Kemudian juga terkait tadi mungkin swap ya, swap. Kalau saya sih ya kadang memberi gambaran simpel mudah kayak gini lah. Ini ya. Contoh ya sekarang yang Android sekarang kan bisa 2 kali memori ya, yang RAM-nya 8 GB bisa plus Ya, 8 betul. itu kan ya. Nah itu gambarnya swap semacam itu ya. Jadi sebagian dari penyimpanan yang digunakan untuk membantu RAM jika RAM itu akan habis ya, itu ya Betul. kan. Nah kalau ditanya tadi ukurannya berapa ya, sebenarnya kalau kita jangan googling cari-cari tutorial zaman dulu ya, zaman dulu pasti rumusnya 2 kali memori ya kan, 2 kali memori ya itu ya. Karena apa, dulu komputer kan memorinya kecil-kecil ya. Saya masih ingat sekitar tahun 2000 punya komputer pertama aja, komputer RAM-nya hanya 32 mega ya kan, Setuju, Pak. Iya. ya kan? Setuju. Ya maka pasti sering kalau kita menjalankan banyak aplikasi ya, pasti kita akan kehabisan memori. Nah, sementara memori itu guna untuk proses bekerja, maka dia nanti mungkin akan membuat komputer semacam kayak sering kan kita kalau di Windows itu menemukan low memory itu kan ya. Ya, maka dia akan menggunakan sebagian dari hard disk digunakan untuk mengantrikan proses ya sebagai memorinya itu ya. Antrian proses belum masuk ke memori, dia diantrikan di hard disk yang diaturkan jadi itu. Ya, betul. Di Windows pun sebenarnya ada juga virtual memory ya. Ya namanya page file sys itu ya. Ya itu ya. Sebenarnya di Windows juga ada virtual memory. Ya. Cuma kalau di Windows dia berbentuk file, kalau yang di Linux sering dibuat partisi sendiri. Ya namanya swap. Meskipun sebenarnya nanti kalau kita mau advance itu bisa kita swap, itu kita matikan, kita jadikan sebuah file juga bisa ya. Bisa itu. Ya, tapi karena dia dibuat partisi sendiri itu harapannya supaya apa? Jika nanti itu penuh dia tidak akan mengganggu sistem Linux-nya utama. Ya. Kalau ukurannya berapa itu nggak ada rumus ya, nggak ada rumus baku. Tapi yang jelas itu berdasarkan pengalaman ya, jenis aplikasi yang jenengan pakai ya kan, beban yang Anda pakai itu akan menentukan. Yang bisa menentukan cuma jenengan. Ya, Anda itu. Ya, tapi yang jelas secara umum kalau secara logika kita gini ya, wong komputer sekarang itu kan memorinya semakin besar ya. Kita ngomong RAM 8 GB aja udah biasa. Nah, kalau RAM-nya besar tentunya kan dia akan bisa menjalankan aplikasi lebih banyak. Ya kalau kita berlogika tentunya kalau memori kita besar, hancurnya swap nanti yang kita butuhkan adalah semakin kecil. Ya coba aja ya, jenengan ya, Anda ya, misalnya RAM-nya misalnya 8 GB, 18 GB. Jalannya banyak aplikasi, cuman monitoring swapnya itu paling terpakai hanya kecil sekali itu, nggak akan pernah habis. Nggak akan habis. Saya itu maksimal, biasa saya itu mengalokasikan maksimal tuh RAM swap itu paling 2 GB itu udah jarang kepake itu ya, 2 GB. Jadi tergantung juga ukuran memori fisiknya sih sebenarnya. Kalau Iya. 8 GB, 16 GB ngapain pakai, kalau perlu nggak perlu ada sebenarnya virtual memory juga nggak apa-apa Iya. kalau didukung dengan RAM yang tinggi sebenarnya. Iya. Jadi yang bisa menentukan ya. Oh, Ya, itu saya nggak setuju, Pak. teori Itu saya 2 kali itu sebenarnya karena teori dulu ya, dulu waktu memori Iya, masih teori dulu kecil-kecil. itu rumus sederhananya kan. Ya. Iya. Pak, kalau dihapus swap itu saya nggak setuju, Pak. Kalau dihapus itu akan jadi masalah nanti ke belakangnya. Tapi kalau dibilang diperkecil hingga mungkin 2 GB itu termasuk besar. Biasanya rata-rata kita pakai itu 1 GB. 1 GB udah mentok, nggak boleh gede lagi dari itu. Karena banyak. Ya buat apa? Mendingan kan hard disk server itu kan nggak ya bisa ditambahkan gitu loh ya. Cuma nanti akan ribet lagi belakangannya. Gitu loh. Jadi kita rata-rata ya udah kalau peruntukan usahain sekecil mungkin, sisanya untuk ke layanan, biasanya seperti itu. Iya Pak, monggo aja. Jadi kan
kita sendiri yang tahu ya tingkat kebutuhannya tadi. Makanya kalkulasi kemampuan perangkat kita, kemudian aplikasi yang kita jalankan sebagainya itu ya, kita sendiri yang tahu ya. Itu. Jadi maka saya contohkan tadi kalau saya itu maksimal 2 giga lah, sudah itu jarang kepakai itu ya. Itu. Ya nanti mungkin Oke, Mas mantap Zulkifli ya ya untuk advance durasinya. bagus. Ya, Siap, siap. Makasih. Mungkin itu ya. Ya sedikit sharing. ya. Oke. Makasih banyak ya bantuannya tadi Pak Rui, kemudian ada Pak Wisnu. Jadi artinya setiap pengalaman memang beda-beda sih sebenarnya pengalaman orang-orang itu kan. Artinya kalau saya sendiri itu kita melihat sesuai kebutuhan gitu kan. Kalau speknya gede ya kita bisa alokasi mungkin swapnya ya hanya untuk backup saja gitu kan, untuk backup kemudian apa namanya, dan terkait rumus bakunya itu ya. Jadi kalau kita mengacu pada rumus baku terkait pembuatan swap itu kalau di mana-mana itu pasti selalu 2 kali ukuran memori gitu kan. Tapi itu rumusnya dulu gitu pada saat kondisi memori itu memiliki ukuran yang rendah-rendah gitu kan. Memiliki ukuran yang cukup apa namanya rendah lah, sehingga untuk penentuan swap itu sendiri selalu dikatakan bahwa swap itu harus 2 kali ukuran daripada memori fisik ya, seperti itu. Dan untuk penentuan swapnya tadi itu sudah benar disampaikan oleh Pak Wisnu ya. Kita ya yang tahu itu terkait alokasi swap itu ya kita sendiri gitu sebagai sysadmin ya. Kita sendiri sebagai seorang sysadmin di situ selaku yang tahu seperti apa kebutuhan yang selanjutnya nanti kita akan implementasikan gitu ya. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Terus kemudian dia minta install untuk bootloadernya. Kita yes saja untuk install bootloader. Untuk install bootloadernya itu kalau secara otomatisnya itu di dev SDA gitu kan. Di dev SDA kita langsung pilih dev SDA saja. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini juga artinya mungkin ada beberapa penjelasan yang terlewat di sini ya, karena apa namanya, karena waktu juga di sini. Nanti saya akan coba jelaskan lagi seperti apa itu kemudian bootloader ya, terkait masalah tadi itu alokasi partisi, karena kita juga saya lihat dibatasi oleh waktu di sini sudah menunjukkan jam 6 ya, waktunya melaksanakan sholat maghrib di wilayah Kota Kendari. Jadi ini proses instalasinya sudah selesai ya untuk instalasi Debian sebagai servernya kita. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi menurut saya kita bangun servernya dulu lah ya. Kita bangun servernya dulu terkait masalah. Kita perlu lihat juga ini, artinya servernya kita install di mana. Servernya ini kita install di virtual mesin gitu loh, bukan production gitu. Ini bukan di production, ini di dalam virtual mesin ya. Jadi kalau install di production di server sungguhannya saya tidak mungkin seperti ini gitu. Pasti saya alokasi itu, artinya daripada kebutuhan apa memorinya, kemudian kebutuhan daripada alokasi media penyimpanannya ya, dan lain sebagainya gitu kan. Karena saya sendiri kelola server Pak. Saya sendiri kelola server. Saya menangani beberapa server yang ada di Kominfo Kota Kendari nih, dan beberapa server perusahaan gitu. Jadi yang kita implementasi di hari ini adalah fundamental gitu, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan topik materi kita yaitu fundamental, dan terkait masalah apa yang disampaikan oleh saudara Rui tadi itu bisa jadi pertimbangan lagi gitu. Ya, bisa menjadi pertimbangan lagi dengan kondisi memang pembahasan materinya adalah apa, bukan fundamental atau advance ya, advance sistem administrator di Linux itu, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang gitu kan. Oke, jadi ini sudah selesai ya kita install daripada OS-nya ya. Nah, di sini untuk
loginnya sendiri saya kasih 2000 Klook 2023 ya di sini. Jadi ini sudah jadi. Jadi kenapa saya pakai desktop? Kenapa? Kalau ditanyakan tadi kenapa saya pakai desktop? Karena ya kalau saya sendiri tidak masalah sih tanpa desktop. Cuman kan peserta pelatihan kita ini masih banyak yang awam ya, banyak yang dari mahasiswa ya, banyak teman-teman mahasiswa, banyak teman-teman dari SMK ya, sehingga apa namanya terkait masalah Windows tadi ya, terkait masalah desktop tadi, menurut saya nggak masalah lah gitu kan. Ini kan, tapi kalau teman-teman sudah pada advance gitu nggak apa-apa, remove-nya apa, desktopnya di remove nggak apa-apa. Kalau sudah kalau Anda merasa sudah advance dengan menggunakan terminal, nah, Anda bisa remove itu desktopnya, sehingga tentu saja nanti ruang memorinya nanti ruang penyimpanannya nanti akan lebih ringan lagi gitu dengan menghapus daripada desktop environment-nya. Namun saya sampaikan lagi bahwa ini adalah materi fundamental ya teman-teman ya. Ini merupakan materi fundamental, maka kita bisa mulai dari menginstal dulu daripada desktop environment-nya gitu. Yang seiring waktu nanti kita akan belajar gimana tanpa menggunakan desktop environment seperti itu. Jadi ini servernya sudah selesai ya. Nanti kita tinggal belajar bagaimana daripada mengkonfigurasi layanan yang ada di dalam server ini untuk kita jadikan tahap uji coba ya. Jadi kita bisa pakai mail server ya, SMTP server dan lain sebagainya. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa lingkungannya sudah jalan gitu. Dan terkait masalah kliennya itu enggak masalah gitu. Anda mau pakai Windows, mau pakai Kali Linux, mau pakai Ubuntu, itu menurut saya enggak ada masalah, itu sama aja sih. Jadi nanti kita akan belajar mengkonfigurasi layanan di server, kemudian nanti dia akan diakses oleh beberapa sistem operasi klien gitu. Salah satunya mungkin ada Kali Linux, kemudian ada Windows Server ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini sudah selesai ya untuk tahap instalasinya, sudah selesai. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut lagi, nanti kita akan belajar untuk kita akan belajar lebih dalam lagi untuk proses konfigurasi daripada layanan yang ada di dalam server tersebut ya. Oke, silakan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan ya. Jadi ini sudah berjalan 2 jam ya, kurang lebih 2 jam. Jadi sesi kita mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi untuk materi berikutnya ya, di sesi berikutnya di pertemuan minggu depan ya. Ikut lagi saya, Mas. Kalian ngulang. Ikut lagi Silakan. saya. Silakan Pak, silakan. Saya kalian ngulang. Ingat-ingat lagi. Banyak yang lupa soalnya. Kita harus mulai dari fundamental Pak memang. Iya. Artinya nanti adalah sesi untuk implementasinya ke production seperti apa kan. Karena saya sendiri kelola server Pak. Saya kelola server juga di sini. Ada beberapa server perguruan tinggi dan pemerintah yang saya kelola. Dan implementasinya memang enggak seperti itu sih. Karena ini teman-teman juga peserta adalah mahasiswa ya. Jadi saya harapkan kita bisa mulai menurunkan diri lah sedikit ya untuk beradaptasi dengan teman-teman yang baru join gitu kan. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan materi kita. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh. Mungkin Pak Rui ada pertanyaan lagi Pak Rui? Enggak Atau ada, Mas. Enggak ya. ada kalau itu. Oh, enggak ada Pak. Iya. Karena kalau saya gambaran gini, kadang-kala anggapan lagi saya ya. Ini kan karena masih bertahap belajar, takutnya waktu saat mau fundamental ya benar fundamental sekaligus kalian aja kasih yang benar-benar terminal seperti itu apa gitu. Jadi saya juga dulu pernah seperti itu, saya anggap pakai GUI enak gini. Tiba-tiba pas masuk ke real servernya dikasih terminal saya bingung gitu.
saya nggak mau sampai kayak begitu. Kalau bilang, wah fundamentalnya asik nih, berarti kesempatan saya ngulang lagi gitu. Kadang-kadang saya lupa apa. Saya bukan ya orang yang jago, bukan orang yang master advance seperti itu, enggak. Saya juga masih belajar intinya. Jadi masuk walaupun kakaknya kadang-kadang saya suka ikut seminar ulang-ulang lagi untuk mengingat-ingat lagi. Iya. Jadi saya sambung Pak ya. Jadi mungkin jalan ninjanya kita berbeda Pak. Kalau Bapak mungkin dapatnya langsung terminal layar hitam, saya juga startnya dulu dari GUI dulu Pak. Saya install dulu desktop environment-nya. Kemudian kan kita bisa jalankan itu perintah layar hitam melalui terminal konsol gitu kan. Pelan-pelan. Nggak bisa saya Mas, bisa diamuk. Artinya itu kan persepsinya Pak Rui ya. Artinya kan itu dari sudut pandangnya Pak Rui, dan yang namanya perjalanannya orang kan beda-beda. Kalau saya sendiri itu mungkin karena dapatnya dulu Ubuntu masih 18 kalau nggak salah itu. Itu ada desktop environment-nya, ada Gnome namanya, pakai Itu Gnome. malah asik dulu Pak. Iya. Itu kalau mau serem saya. Saya masih di 10.4 Pak. Cerita sedikit ya mungkin. Saya itu kenal Linux tuh pertama tuh justru Red Hat 72 ya tahun 2002. Jadi dulu kalau install tuh pasti tidak pernah keluar GUI. Padahal kita kliknya GUI. Kalau mau jalankan harus ketik start X dulu baru jalan gitu. Ya, itu aja kadang nggak bisa, kita harus cari setting PGA-nya harus start dari monitor itu kan. Apa VESA-nya atau resolusinya dulu, ya, atau resolusinya semua harus Star setting. X. Kita harus tahu hardware Iya. tentunya itu ya. Iya, betul. Ya itu kan itu kan apa itu lupa, pokoknya masih kepingan disk dulu. Jadi artinya kalau saya coba menyesuaikan teman-teman peserta sekarang kan artinya itu di zamannya kita ya, itu di zamannya kita coba menyesuaikan lah dengan mereka itu. Kalau saya pelajari best practice-nya, saya sudah implementasi itu Pak. Itu Langsung masalah masuk pendekatan terminal Pak Sul, itu pendekatan. Kayak itu contoh hanya persoalan betul. Kayak contoh Hanya gini persoalan Pak. pendekatan ya. Di dunia pendidikan Pak, di dunia pendidikan ya. Kebetulan saya kan dari ngajar SMK itu dari tahun 2004 ya. Itu rata-rata anak-anak sekarang itu kalau belajar Linux kan guru mereka ngomong nggak bisa kenapa? Lalu kelas 10 nggak dapat apa-apa, kelas 11 langsung dapat Linux Debian terminal, mereka suruh ketik-ketik, mereka pasti langsung nggak suka Linux. Giliran suatu saat saya menggunakan metode saya, jadi saya itu waktu dulu anak SMK kelas 10, saya wajibkan install Linux desktop. Silakan desktopnya apapun, mau desktop gaming, mau desktop apa silakan. Mereka biar suka dulu, terus tahu environment-nya dulu, ya kan? Kalau saya baru mereka di kelas 11 kurikulum dapat server-server itu, mereka udah nggak kaget. Ya kan itu. Jadi kalau saya kenalkan yang sering-sering dulu. Kalau saya kenalkan Linux itu pasti tak tunjukkan ya untuk racer dan sebagainya kayak gitu. Oh Linux ada kompis desktopnya yang menarik itu dulu. Iya. Saya biasanya semacam itu. Kompis sama Beryl maksudnya. Iya. Nah, setelah itu baru nanti kalau mereka sudah suka sudah sama saya dulu. Mereka kadang nanti kalau udah advance lagi ya, mereka setelah nanti misalnya Linux servernya pakai command line. Kalau mereka sudah advance, kita tunjukkan, oh di dunia kerja itu sudah nggak command line. Lihat aja, semua sudah pakai control panel, kita lihat kan pakai webmin. Tapi kalau mereka langsung webmin, juga bingung loh. Ini sebenarnya yang dirubah webmin yang mana, ya kan? Nah, semacam itu. Jadi kalau menurut saya cuma metode mengenalkan aja ya, supaya bagaimana mereka bisa menarik. Setelah itu seneng gitu aja, ya kan? Sekarang kan nggak ada command line. Kita coba web hosting aja. Kita kan pakai cPanel. Apa ada yang command line? Iya. Enggak kan? Ya, tapi kita juga perlu fundamental tentang command line itu juga sangat penting karena apa? Banyak sekali perintah-perintah yang GUI-nya itu enggak ada. Memang kita harus langsung pakai di command line-nya itu. Itu ya masalahnya. Itu cuma kayak fundamental bukan itu. Enggak, kalau dulu saya pengalaman adalah pertama kali masuk ke server itu adalah suruh buka man. Jadi bukannya yang lain, man. Makanya saya sampai agak stres tuh kalau suruh RTFM tuh puyeng kadang-kadang. Jadi pertama kali tuh buka man. Kan karena gini kayak Pak Zulkifli kan bagaimana mengenalkan dulu suka gitu kan. Kalau baru setelah itu kalau mereka tahapan sudah level tertentu baru kita nanti yang saya yakin lah Pak Rui pasti udah paham kayak gitu ya. Iya, paham sekali. Kita familiarkan dulu Linux-nya Pak.
familiarkan dulu ya, Kalau baru kita familiar kan jangan kayak gini, aturan jangan fundamental. Tampilkan GUI-nya Beryl, tampilkan kompis. Jadi tampilkan yang Oh kecantikan-kecantikan. iya Pak Sul, malah asik tuh Pak Rui nanti kasih sesi kayak gitu malah asik. Aduh, saya udah lama kemana. Iya malah asik kan. Jadi kan Iya, malah keren tadi nanti. iya. Sekarang terakhir tuh saya pakai itu Ubuntu berapa ya? 12 atau 12. Udah setelah itu nggak pernah pakai lagi. Dan saya udah nggak pernah pakai yang itu GUI. Maka terminal lagi. Jadi kalau pertama kali pengenalannya itu times-nya, tampilannya. Kalau ini bisa gini, lo bisa gini. Kalau mau pengenalan. Setelah dia asik, tertarik dengan namanya kompis, Beryl, barulah kita kasih yang sebenarnya. Dibalik jadinya. Jangan fundamental berat ya. Saya kalau senang kasih fundamental malah senang. Kesempatan, ulang. PR lagi. Kalau saya seperti itu. ya mungkin itu saja ya. Diskusi kita cukup panjang juga. Di sini sudah menunjukkan jam 6. Ini jadi Insya Allah mengenang ini sebetulnya. Masa lalu. Allah kita akan lanjut lagi ini untuk di sesi pertemuan berikutnya, dan seperti saya sampaikan yang namanya fundamental itu Pak, nggak bisa satu pertemuan Pak. Masih ada tahapan nanti membahas perintah dasar Linux itu ada. Perintah Tuhan. Jadi kalau saya itu sering dicicil gitu, karena enggak semua bisa langsung diterima oleh teman-teman peserta. Kalau Pak Dwi kan, Pak Rui mungkin daya tangkapnya cepat kan. Wah, sudah. Ngapain saya ikut yang fundamental kan? Nah, tapi kalau karena kita lihat teman-teman kita ini backgroundnya dari SMK ya, jadi kita perkenalkan dari yang grafik dulu karena mereka ada di era grafik ya. Jadi kita mulai perkenalkan dari grafik, dan perlahan-lahan nanti kita akan coba memperkenalkan seperti apa command line gitu. Nah, ketika teman-teman peserta sudah familiar dengan command line, maka tahapan berikutnya adalah membiasakan diri ya tanpa adanya desktop environment. Kemudian bagaimana mengkonfigurasi daripada sistem Linux-nya itu di level production gitu kan. Jadi memang ada tahapan, Pak. Artinya kita nggak bisa gitu memaksakan sudut pandangnya kita di generasi dulu kan dengan yang sekarang ya. Artinya siap Pak Wisnu, makasih banyak atas waktunya. Izin salat dulu ya Pak. Dan ya saya juga mau salat ini jam 6. Kita lama diskusi. Oke, jadi mungkin nanti kita akan lanjut lagi ya untuk membahas sesi berikutnya ya terkait membangun layanan, dan kita akan review dulu juga sedikit ya terkait perintah dasar yang ada di dalam sistem operasi Linux ya. Kita bahas fundamentalnya seperti apa. Kemudian selanjutnya nanti kita akan belajar untuk membangun layanan gitu. Membangun layanan khususnya pada server Debian ya, seperti itu. Jadi mohon ya bersabar teman-teman, mungkin ada yang sudah advance ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini kita kelas fundamental gitu kan. Ya, kita materi fundamental, dan jangan memaksakan diri gitu untuk dapat menyesuaikan dengan persepsi atau sudut pandang Anda gitu kan. Oke, mungkin itu saja ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi materi kita di pertemuan minggu depan. Untuk pertanyaan tadi yang belum terjawab, misalnya nanti kita akan bahas lagi di sesi berikutnya, karena pertemuan ini akan continue ya, akan berlangsung secara terus-menerus setiap minggunya ya, sesuai dengan jadwal Kopdar kita ya, sesuai dengan jadwal sharing session kita di komunitas pengguna Linux Kendari. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.